Sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam program Bimbingan Iman Jemaat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan semua sahabat dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk sama-sama menundukkan diri kita di hadapan Allah, kita memohon bimbingannya. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami ya Tuhan, dan terang pada jalan-jalan kami. Berikan kami pengertian, pencerahan, tuntunan untuk kami dapat mengerti dan memahami sabda-Mu pada hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 28 tertulis demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di dalam laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Dari teks ini saya ingin membagikan beberapa pokok-pokok pikiran untuk kita renungkan bersama. Khususnya kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, tokoh iman yang luar biasa ini, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana dalam kehidupannya, dalam kehidupan iman dan pelayanannya, dia menjadi sebuah contoh yang patut kita ikuti, kita contohi sebagai orang-orang percaya pada masa kini. Nah, keteguhan atau kegigihan iman itu bukan hanya dibuktikan melalui berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup ini, namun terlebih lagi yaitu ketika kita gigih dalam mengikuti Kristus, apapun resikonya yang harus kita tanggung. Nah, acap kali orang berpikir bahwa orang yang beriman itu pastilah orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, suatu pendapat yang sebenarnya tidak salah, namun pendapat ini tidak menggambarkan pandangan Alkitab itu, ajaran Alkitab itu secara utuh atau secara komprehensif. Sebab dengan hidup beriman kepada Tuhan itu bukan berarti bahwa hidup tanpa masalah, hidup bebas dari risiko-risiko seperti orang yang membawa mobil di jalan tol yang lurus nyaman begitu saja. Justru tidak demikian. Justru karena kita mengikuti Kristus, kita menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, kita beriman kepada Kristus, maka akibatnya acap kali kita harus menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Nah, oleh karena kegigihan diri kita, ketangguhan diri kita dalam menghadapi semua kesukaran, justru itu sebagai sebuah harga yang harus kita bayar di dalam mengikuti Kristus. Itulah yang sebetulnya merupakan bukti dari keteguhan iman kita, bukti dari kegigihan iman yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, keteguhan atau kegigihan tersebut itu dapat kita lihat juga dalam kehidupan Rasul yang hebat ini, yaitu Rasul Paulus. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 11 tadi yang kita baca, bagaimana Paulus menceritakan atau menarasikan perjalanan kehidupan imannya itu. Nah, dia menyebut bahwa dia mengalami berbagai macam kesukaran, penderitaan yang dia alami karena iman dan pelayanannya kepada Kristus. Kesulitannya datang bertubi-tubi dan seakan-akan tanpa henti kalau kita tadi membaca demikian. Nah, dia menghadapi semuanya itu, dia bersikap gigih dan tanpa menyerah, tanpa jerah, ya, ia terus melayani Tuhan
dan terus membagikan kasih Tuhan itu, membagikan anugerah Tuhan itu, membagikan iman itu di seluruh penjuru wilayah Kekaisaran Romawi saat itu yang tidak mudah untuk dijangkau. Nah, hal ini memperlihatkan kepada kita atau menunjukkan bahwa seorang pengikut Kristus yang sejati itu tidaklah sekedar hidup untuk mencari kenyamanan dan mencari berkat Tuhan. Namun, sebagaimana Paulus ia rela untuk menanggung kesulitan karena iman dan pengabdiannya kepada Kristus. Jadi inilah yang sebenarnya kita harus perlu contohi, kita perlu pelajari sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena sebagaimana juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, bahwa kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Mari kita jadikan kesukaran, penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sebagai sebuah panggung untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya dan terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Engkau telah memberi bagi kami teladan, dan Engkau sendirilah yang menjadi teladan bagi kami. Engkau berkorban, Engkau menderita sampai akhir. Dirimu tidak berbuat salah, justru karena melakukan kebaikan, Engkau telah mengalami penderitaan di kayu salib. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengikuti jejak-Mu dan berikan kepada kami hati yang gigih dalam menanggung kesukaran karena menjadi pengikut-Mu. Ajarlah kami juga untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, tidak membangga-banggakan diri kami atas semua kesulitan pengorbanan yang harus kami tanggung karena iman kepada-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami semua semakin teguh di dalam iman dan murnikan motivasi hati kami dalam mengikuti Engkau. Hamba berdoa sekali lagi menyerahkan semua sahabat-sahabat air hidup ini. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka di dalam menjalani kehidupan mereka di hari ini. Mereka senantiasa teguh di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, sertai mereka sepanjang hari ini. Langkah-langkah hidup mereka jauhkan dari semua hal yang bisa membuat mereka berdosa terhadap Engkau. Hamba serahkan mereka juga supaya mereka semua menjadi alat kebenaran-Mu, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Pakai hidup mereka menjadi saksi-saksi Tuhan, membawa orang-orang di sekitar mereka untuk mengenal kasih-Mu, mengenal anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.